Kita lanjut ya. Bagaimana kalau mencegah penyakit itu supaya kita bisa lebih enjoy dalam kehidupan ini? Salah satunya misalnya dengan ganti lifestyle ya. Dari konsumsi processed food tuh ya, untuk real food gitu ya, supaya dihindari proses yang fast food gitu ya. Gunakan yang real food gitu. Jangan sampai kita selalu makan serba jadi, serba cepat gitu ya. Yang real aja, yang dimasak dengan biasa gitu. Syukur-syukur Anda bisa latihan masak sendiri gitu. Masak sendiri itu biasanya nggak enak gitu, tapi menyehatkan gitu. Kalau Anda terbiasa makan tidak enak gitu, mungkin Anda tetap sehat gitu ya. Tidak enak sedikit, kira-kira seperti itu. Kemudian berperilaku sehat gitu ya. Yang gaya hidup yang sehat ini sebetulnya sudah lama ini. Cuci tangan, pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit sehari, makan buah sayur, tidak merokok dan seterusnya, itu adalah menggambarkan perilaku yang sehat dengan lingkungan kesehatan, lingkungan yang baik ya, menggunakan jamban sehat dan sebagainya. Ini adalah promosi dari Kementerian Kesehatan supaya kehidupan lingkungan kita menjadi bersih gitu ya. Peduli kepada kebersihan lingkungan, saya kira ini Anda sudah tidak perlu diajari lagi ya, membuang sampah pada tempatnya. Tapi kadang-kadang di kampus itu, di lorong-lorong perkuliahan itu banyak sekali sampah ya. Jadi mungkin Anda bisa menjadi pionir yang sudah pernah mengikuti kuliah hygiene and sanitasi ini. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, Anda pungut kemudian masukkan dalam sampah. Misalnya kalau perlu pakai halo, ini buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan ya, seperti saya ini misalnya gitu. Contoh. Kita lanjutkan dengan istilah personal hygiene ya. Kita biasanya kebersihan diri sendiri itu kadang-kadang tidak diurus ya. Atau bagaimana mental kita ya, supaya kebersihan diri dan sehat mental ini terpenuhi. Kadang-kadang kita tidak sadar, kayaknya kok hidupnya serba tidak enak, serba tidak menyenangkan. Itu barangkali personal hygiene Anda kurang bersih, kurang tinggi nilainya, atau mentalnya terganggu. Personal hygiene itu dari bahasa Yunani yang artinya perorangan, hygiene itu ya sehat. Jadi bagaimana supaya perorangan pribadi Anda sehat. Kebersihan perorangan itu ya bagaimana kita melakukan tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan agar kesejahteraan fisik dan psikisnya tadi tercapai. Jadi fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Ini personal hygiene. Tujuannya untuk apa sih personal hygiene? Yang pertama jelas ya, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Kemudian bisa memelihara kebersihan diri seseorang. Bisa memperbaiki personal hygiene yang kurang. Mencegah penyakit. Kemudian menciptakan keindahan dan meningkatkan rasa percaya diri. Ini yang di awal kuliah saya sampaikan, bagaimana nilai Anda personal hygiene-nya sekarang nilainya berapa. Itu bisa dihitung dengan adanya tujuan personal hygiene ini. Ada berapa ini? Ada 6 tujuan ya, paling tidak Anda bisa meningkatkan personal hygiene ini bisa baik. Dalam dunia pariwisata ini jelas tidak bisa diabaikan ya. Kalau misalnya personal hygiene Anda ini jelek, maka kemungkinan akan mempengaruhi secara umum dunia pariwisata ya, baik di perhotelan maupun di restoran. Misalnya di tempat-tempat wisata itu bagaimana menjaga personal hygiene perorangan agar kebiasaan hidup bersih itu menjadi paten harga mati Anda gitu. Artinya setiap saat Anda ingat tubuh Anda sendiri supaya bersih gitu. Sehingga higien perorangan ini atau personal hygiene itu penting dijaga agar tidak terjadi penyebaran penyakit melalui makanan ya. Anda makan yang sopan, makan yang katakanlah tidak rakus, bagaimana caranya ya supaya tidak rebutan. Kadang-kadang justru pada saat Anda
bersamaan dengan teman sebaya itu kadang-kadang personal hygiene-nya menjadi hilang ya, bahkan hilang karena tidak terpenuhi semuanya tentang kesehatan itu. Bagaimana kita ada berita yang sudah lama ini, ada artikel yang sudah lama bahwa di Amerika itu 20% dari penyebab penyakit itu adalah melalui makanan ya. Ternyata ini disebabkan karena pengolahan makanan yang terinfeksi dan personal hygiene-nya buruk-buruk nih orang Amerika. Mungkin apa karena jarang mandi atau gimana ya, tapi sebetulnya bukan seperti itu. Ini perlu Anda teliti lebih lanjut. Bagaimana Anda harus menjaga kebersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki, badannya, kulit, rambut, hidung, mulut, dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka personal hygiene tadi. Kebersihan badan, mandi dengan teratur, bersih, dan seterusnya agar membuat pikiran jernih dan segar dan sehat bisa bekerja dengan baik. Ini tentunya perlu dengan kebersihan badan. Kemudian rambut ya, saya kira khusus untuk orang-orang yang bekerja di kepariwisataan, hotel, restoran itu pasti biasanya juru masaknya perlu penanganan khusus ya. Kebersihan rambut ini harus pakai tutup kepala ya. Jangan sampai rambutnya terurai meskipun rambutnya pendek gitu. Meskipun rambutnya plontos itu harus tetap memakai hair cap ya, tutup kepala. Kemudian harus dikeramas setiap hari dan sebagainya. Ini saya kira sudah paham. Kemudian juru masak wanita juga rambutnya harus diikat rapi. Jangan lupa membawa misalnya karet ya, atau pengikat ada di saku gitu, supaya ketika Anda lupa Anda sudah punya persediaan. Jangan sampai rambut terurai, misalnya yang punya rambut panjang. Kemudian memakai tutup kepala itu harus selalu. Kebersihan hidung saya kira perlu ya, jangan sampai sambil bekerja sambil mengorek-ngorek hidung gitu ya. Meskipun dalam keadaan terpaksa bisa digunakan sapu tangan atau tisu yang bisa dibuang gitu ya. Setelah itu Anda harus segera cuci tangan, saya kira itu ya. Kalau bersin harus ditutup dengan sapu tangan dan sebagainya, atau memalingkan muka gitu ya. Kadang-kadang cuman bersin, jangan sampai main-main hacin gitu langsung di hadapan ke wajah temanmu gitu, jangan. Mulut dan gigi saya kira Anda juga perlu diperhatikan, misalnya ketika membersihkan gigi dengan dengan benang gigi gitu ya. Kadang-kadang itu malahan bisa menyebabkan gigi menjadi jaraknya menjadi renggang gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan terlalu berlebihan. Apalagi ketika kita punya habis makan gitu, paling tidak langsung sikat gigi ya, jangan disogok-sogok misalnya gitu, jangan. Kemudian masalah kebersihan gigi, mungkin zaman sekarang saya kira sudah tidak masalah untuk gigi sehat, tapi sekarang ada puskesmas ya, ada klinik dengan jaminan kesehatan. Anda bisa gratis misalnya, Anda gunakan aja kesempatan itu untuk membersihkan atau memeriksakan gigi Anda secara rutin supaya giginya tetap baik dan sehat gitu ya. Ini untuk mulut biasanya dilarang mencicipi makanan langsung dari alat memasak, saya kira Anda sudah tahu. Ini contoh alat-alat ya untuk pembersihan gigi dan mulut. Ini juga gambar, saya kira Anda tidak usah diajarin cara sikat gigi. Tapi Anda kalau sikat gigi itu berapa lama? Minimal itu 5 menit ya. Coba Anda sikat gigi, kalau perlu sambil nonton TV, sambil duduk-duduk baca HP, WA itu jangan sikat gigi pas mau mandi gitu ya. Kalau di dalam kamar mandi biasanya sikat giginya cuma sebentar. Ini sikat gigi yang baik itu lama ya. Artinya antara Pepsodent odol gitu ya, pasta gigi itu kan mengandung silika supaya bereaksi dengan gigi, maka digosok-gosok yang lama supaya giginya berpengaruh untuk bersih gitu ya. Kebersihan tangan saya kira juga
perlu Anda perhatikan. Saya kira untuk yang luka harus selalu memakai pembalut luka dan steril, kemudian tangan yang luka tidak boleh menyentuh makanan dan seterusnya. Ini saya kira perlu diperhatikan saja. Kuku tangan dan kaki ini perlu diperhatikan supaya terlalu bersih dan mulus ya. Coba diperhatikan kalau kuku Anda sudah ada garisnya, warnanya, kalau warnanya masih putih itu masih sehat ya. Tapi ketika warnanya sudah mulai kekuning-kuningan gitu ya, itu Anda harus segera cek ke dokter kulit ya, supaya kesehatannya terjaga. Kadang-kadang ada garis-garis, kukunya bergaris, itu juga menandakan ada bagian organ tubuh di seluruh tubuh ada yang sakit, ada yang terganggu. Anda perlu memperhatikan itu. Telinga jangan sampai ada kotoran, lesi, ada infeksi dan sebagainya. Ini Anda juga perlu cek. Kemudian kulit, kebersihan, ada lesi, ada warna kulit, ada pertumbuhan bulu dan sebagainya. Kalau pertumbuhan bulu pada wanita itu biasanya mungkin berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya sudah takdirnya tangan wanita berbulu itu ya tidak apa-apa. Tidak usah menjadi penghalang untuk aktiviti. Mata, saya kira kebersihan mata, jangan sampai matanya merah terus dan sebagainya. Itu perlu dilakukan pengobatan. Wajah, bagaimana wanita tidak boleh menyeka wajah pada waktu mengolah makanan, selalu mempergunakan sapu tangan atau tisu untuk menyeka wajah gitu ya. Itu saya kira bukan wanita saja, tapi pria juga begitu ya, pokoknya yang berhubungan dengan pencernaan makanan gitu ya. Wanita tidak boleh menggunakan lipstik yang berlebihan dan sebagainya, biasanya tidak diperbolehkan. Saya kira ini masalah kebersihan badan untuk wajah. Kepala, saya kira jangan sampai berkutu atau berketombe ya, selalu jaga kebersihan. Potong rambut rutin gitu ya. Sekarang semua terjangkau ya, baik tadi ada pasta gigi, ada sabun, ada shampoo, itu saya kira harganya terjangkau. Jangan ngirit-ngirit dengan ini untuk shampoo atau sabun, karena harganya terjangkau, supaya personal hygiene Anda tetap terjaga gitu. Kaki, saya kira kesehatan kaki supaya tetap bersih, supaya menggunakan kaos kaki ya. Kaos kaki sekarang juga stylenya macam-macam, ada yang cuma di atas, di bawah tumit itu sudah jadi kaos kaki, itu tidak apa-apa, yang penting telapak tangan dan kuku jari itu terbungkus sehingga menjadi sehat. Bagaimana upaya kebersihan diri semuanya agar rutin dilakukan, saya kira ini Anda sudah paham semuanya ya. Kemudian higien perlengkapan pada karyawan, bagaimana pakaiannya harus selalu khusus ya. Pegawai hotel biasanya ada pakaian tempat ganti di locker dan sebagainya. Untuk pakaian di dapur sebaiknya bisa menggunakan model yang bisa melindungi seluruh tubuh pada waktu memasak, sehingga mudah dicuci, biasanya berwarna putih ya, untuk pakaian-pakaian di dapur supaya bisa menyerap keringat dan tidak panas. Saya kira untuk pakaian seperti itu. Kemudian sepatu juga adalah sepatu kerja yang haknya pendek dan tidak licin. Saya kira seperti itu. Kemudian kapan harus mencuci tangan? Ini biasanya 5 hal yang sering ditanyakan. Kapan wajib mencuci tangan? Yaitu yang pertama ketika akan makan atau minum, yang kedua setelah dari toilet, yang ketiga setelah memegang benda atau barang kotor, yang keempat setelah merokok, minum atau makan, yang kelima setelah bersin, batuk dan lain-lain. Ini harus mencuci tangan. Mengapa harus mencuci tangan? Saya kira jangan sampai Anda jarinya menjadi semacam tengkorak jari seperti ini ya, gara-gara kuman yang ada di tangan tidak pernah dibersihkan. Mencuci tangan ini sudah ada petunjuknya ya, paling tidak ada 6 tahap untuk mencuci tangan. Saya kira Anda sudah paham gitu ya. Ini mungkin sampai di sini kira-kira dilakukan evaluasi ya, agar malah sampai 11 ini ya evaluasinya mencuci tangan. Bagaimana Anda bisa melakukan ini supaya bisa semuanya personal hygiene-nya terjaga. Saya kira nanti dilanjut lagi untuk video yang ketiga.